Sejarah penerangan TNI Angkatan Darat. Cikal bakal penerangan TNI Angkatan Darat tampak sejak Perang Kemerdekaan. Satu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, walaupun secara resmi organisasi penerangan belum terbentuk, namun keberadaan dan perannya dalam perjuangan bangsa telah menampakkan hasil yang nyata. Sangat beralasan apabila pada perkembangan selanjutnya, yakni dalam wadah organisasi ketentaraan yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat, eksistensi peran penerangan semakin meningkat dan mulai terorganisir, meski dengan personil dan peralatan yang sangat sederhana. Markas Besar Tentara di Yogyakarta pada waktu itu telah memiliki bagian yang menjalankan kegiatan penerangan militer. Panglima Besar Jenderal Sudirman menunjuk Mayor Jenderal H. Anwar Cokro Aminoto sebagai pimpinan penerangan. Salah satu stafnya adalah bidang koordinasi pers yang dijabat oleh Letnan K. Suwarno. Perkembangan penerangan militer semakin meningkat dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Hal ini terlihat di beberapa satuan yang telah melakukan kegiatan penerangan dalam organisasinya, antara lain Penerangan Divisi 10 Panembahan Senopati di Solo dipimpin oleh Letnan II Harsono, Penerangan Komandemen dipimpin Mayor Kartawirana di Sumatera, dan Penerangan Divisi 2 Sumatera dipimpin oleh Letnan II Nacik Has. Kegiatan yang dilakukan masih sebatas pemberian informasi melalui pers rilis, siaran radio militer, dan sandiwara yang dilakukan secara teratur, yang dimanfaatkan sebagai media informasi dan hiburan. Dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Yogyakarta ke Jakarta, Markas Besar TNI Angkatan Darat juga dipindahkan ke Jakarta, membentuk Badan Staf Umum yang terdiri dari SWAT 1 sampai dengan SWAT 5. Di samping itu, dibentuk pula staf khusus disebut Kabinet KSAD. Di dalamnya terdapat juru bicara kabinet dijabat oleh Mayor Imam Soekarto pada tahun 1950. Fungsi dan peran penerangan semakin diperlukan eksistensinya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Darat memutuskan membentuk organisasi penerangan melalui penetapan Kasat nomor 8 Kasat PNT 1951 pada tanggal 13 Januari 1951 dengan nama Bagian Penerangan dan Penerbitan dipimpin oleh Letnan Kolonel Imam Soekarto. Cikal bakal inilah yang kelak setiap tanggal 13 Januari diperingati sebagai hari jadi penerangan TNI Angkatan Darat. Dinamika organisasi pun turut mewarnainya. Tahun 1953 melalui surat keputusan Kasat nomor 224 /Kasat/KPTS /1953 tanggal 24 November 1953, Bagian Penerangan dan Penerbitan diubah namanya menjadi Penerangan Angkatan Darat. Berikutnya tahun 1955 melalui penetapan Kasat nomor TAP 05 tanggal 5 Agustus 1955 diubah namanya menjadi Pusat Penerangan Angkatan Darat. Dan selanjutnya berdasarkan keputusan Kasat nomor F 269-5-1971 tanggal 12 Mei 1971 kembali berubah nama menjadi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat hingga sekarang. Begitu pula dalam perorganisasian penerangan Kodam 5 Brawijaya, mengacu pada sejarah berdirinya Kodam 5 Brawijaya. Pada awal pembentukan dinyatakan penerangan Kodam 5 Brawijaya diawali dari sejarah perjalanan Kodam 5 Brawijaya yang pada saat itu disebut Komando Teritorial 5 Brawijaya, untuk merealisasikan perubahan-perubahan organisasi berdasarkan surat keputusan Kasat nomor KPTS /952-10-1959 tanggal 24 Oktober 1959 berubah menjadi Kodam 8 Brawijaya. Atas dasar tersebut, Pangdam pada saat itu mereorganisasi kembali satuan di jajarannya dengan mengeluarkan surat ketetapan Panglima nomor TAP 10 penyambung 55
tanggal 25 Januari 1964 tentang penyusunan organisasi Kodam disusun salah satunya dalam unsur Staf Komando Daerah Militer _Skodam terdiri dari Kepala Skodam, Wakal Skodam, Setdenmas Staf Umum 1 sampai dengan 7 dan staf khusus Waroh, Jas, Jarahmil, Penerangan, dan Densik. Tahun 1970, struktur organisasi Kodam 8 Brawijaya mengalami perubahan sesuai surat keputusan Kasat nomor Kep 441-7-1970 tanggal 29 Juli 1970. Berdasarkan skep tersebut, penerangan Kodam masuk sebagai satuan jawatan bidang pelaksana bersama satuan lainnya, yaitu topografi, perhubungan, sejarah, keuangan, kesehatan, polisi militer, rohani, jasmani, dan sandi. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 April 1985 berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep _411-1985 tanggal 19 Januari 1985, Kodam 8 Brawijaya berubah nama menjadi Kodam 5 Brawijaya. Setelah setahap demi setahap melaksanakan penyederhanaan organisasi, maka sesuai keputusan Pangdam 8 Brawijaya nomor Kep _31-11-1985 tanggal 18 Februari 1985 sebagai realisasi surat keputusan Kasat nomor Kep _1-1-1985 dalam penyusunan organisasi Kodam 5 Brawijaya. Akhirnya tersusun penerangan Kodam 5 Brawijaya sebagai eselon badan pelaksana bersama dengan satuan Babinkar, Babinminfetjan, Ajem, Kesehatan, Perbekalan, Keuangan, Hukum, Perhubungan, Peralatan, Seni, Polisi Militer, Bintal, Jasmani, dan Topografi. Organisasi Kodam 8 Brawijaya pada awal Renstra Hankam 2 tahun 1979 disusun berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep 11-Romawi 3-1979 yang direalisasikan dengan keputusan Pangdam 8 Brawijaya nomor Kep 211-Romawi 12-1979 tanggal 30 November 1979 tentang pokok-pokok organisasi dan tugas Kodam 8 Brawijaya. Untuk kepentingan penyempurnaan organisasi dalam kaitannya dengan pembinaan organisasi Kodam 5 Brawijaya, maka pada Renstra Hankam 2 dilakukan upaya-upaya penyesuaian perubahan, peningkatan, pemantapan, dan pemeliharaan kesatuan-kesatuan yang dituangkan dalam program-program tahunan Kodam. Sesuai keputusan Kasat nomor Kep 4-1985 tanggal 12 Januari 1985, sebutan Kodam 8 Brawijaya diganti menjadi Kodam 5 Brawijaya. Perubahan ini disebabkan adanya reorganisasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat, sehingga dari 17 Kodam disusun kembali menjadi 10 Kodam. Berkaitan dengan organisasi penerangan sendiri yang berlaku saat ini bahwa berdasarkan surat keputusan Kasat nomor Skep 501-10-1998 tanggal 13 November 1998 tentang buku petunjuk induk tentang penerangan TNI Angkatan Darat. Selanjutnya diatur kembali dalam operasional bagi satuan yang menaunginya hingga ke tingkat Kotama dengan terbitnya keputusan Kasat nomor Kep 53-10-2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang organisasi dan tugas Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan keputusan Kasat nomor Kep 61 Romawi 10 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang organisasi dan tugas penerangan Komando Daerah Militer. Pengabdian prajurit penerangan dalam berbagai keadaan, baik di medan operasi maupun partisipasinya dalam pembangunan, tak lepas dari pasang surutnya perjuangan bangsa. Dalam berbagai operasi dalam negeri, kontribusi insan penerangan menjadi catatan tersendiri, antara lain mulai operasi Tegas di Riau tahun 1955 sampai dengan 1957, operasi Trikora di Irian Barat tahun 1962, operasi penumpasan G30 SPKI, dan berbagai operasi lainnya hingga penugasan Satgas Pen Kolak Ops di daerah rawan Aceh semenjak 11 Mei 2001 hingga 2004.
Begitu pula dalam penugasan antar bangsa, prajurit penerangan senantiasa hadir sebagai duta perdamaian dunia yang tergabung dalam kontingen Garuda, mulai Garuda II di Kongo pada tahun 1960 hingga Garuda ke-12B di Kamboja pada tahun 1982, dan masih banyak pelaksanaan tugas khusus lain yang dilaksanakannya dalam rangka tugas pokok TNI Angkatan Darat, termasuk program peduli bencana alam. Demikianlah sejarah penerangan TNI Angkatan Darat. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama media, penerangan TNI Angkatan Darat kuat.